Halo semuanya, wie geht's euch? Apa kabar kalian? Selamat datang di pembelajaran bahasa Jerman bersama Denspa. Aku adalah Girindra Wirati Puspa. Biasanya kalian bisa membaca semua tulisan aku seputar Jerman dan pembelajaran bahasa Jerman di blog Denspa. Nah, di video kali ini kita biasanya belajar bahasa Jerman bareng. Kita biasanya sharing tentang program mandiri ke Jerman dan juga kehidupan menetap di Indonesia setelah tinggal di Jerman. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran A2 di episode 11, yakni tentang Verben mit Präpositionaler Objekt. Ya. Jadi apa sih itu Verben mit Präpositionaler Objekt? Nanti aku akan jelaskan itu, tapi sebelumnya aku ingetin buat kalian yang belum download materi A2, kalian bisa download di link deskripsi di bawah ini. Dan juga jangan lupa siapkan kopi, siapkan catatan supaya kalian bisa belajar dengan optimal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau promosi dulu nih buat kalian yang sekarang lagi nyari kursus bahasa Jerman yang terjangkau dengan fasilitas yang wow. Kalian bisa cek Instagram Denspa dan juga cek blog Denspa. Di Denspa kita nggak hanya kursus bahasa Jerman online, tapi kita juga ada speaking club sama native juga, dan juga ada kelas dikte, ada konsultasi pengarahan gratis yang bisa membantu kalian untuk berangkat ke Jerman secara mandiri. Selain kursus bahasa Jerman, Denspa juga menyediakan kelas interview training bersama native dan juga kelas pengarahan program mandiri dan juga koreksi motivation letter dan CV untuk melamar dan juga assist kelengkapan dokumen untuk melamar visa di kedubes Jerman di Indonesia. Selain itu kita juga ada kelas preintegrasi yang bakal seru banget. Jadi kalau misalnya kalian atau teman atau saudara yang lagi butuh kursus atau pengarahan seputar Jerman, kalian bisa kontak Denspa. Oke, jadi kita mulai aja pembelajarannya. Di episode kali ini kita akan belajar tentang Verben mit Präpositional Objekt. Nah, Verben kalian pasti udah tahu ya. Verben adalah kata kerja. Prepositional Object itu apa sebenarnya? Preposisi dulu. Prepositional di sini. Objek kita tahu objek ya. Preposisi di sini kita tahu dalam bahasa Indonesia itu misalnya kayak dengan, misalnya aku pergi ke supermarket dengan ibu atau aku membeli bunga ini untuk kamu. Nah, di situ kalau misalnya kalian nggak tahu preposisi itu apa, preposisi itu sebenarnya adalah kata depan, bisa kayak dari, dengan, untuk, kepada, nah kayak gitulah intinya ya. Nah, apa kaitannya kata kerja dengan objek preposisi ya? Jadi kalau diterjemahkan kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke kata-kata kerja yang menggunakan objek preposisi, aku bisa mungkin bandingin dulu ya. Kalau misalnya kalian pernah belajar bahasa Inggris, kalian pasti sudah sering mendengar kata kerja misalnya wait for misalnya ya. Jadi I have been waiting for you di situ. Jadi sebelum you di situ itu ada for di situ. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kan nggak ada ya, misalnya aku nunggu kamu nih gitu, aku udah lama nih nunggu kamu, di situ nunggu kamu, tunggu di situ nggak ada preposisinya. Jadi setiap bahasa tuh sebenarnya ada aturan yang berbeda. Kita nggak bisa membandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri karena kata tunggu di situ nggak ada preposisinya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman ada. Ya nanti aku akan jelaskan tentang itu lebih lanjut. Nah misalnya dalam bahasa Inggris juga ada misalnya interest. Jadi kayak I'm interested in something gitu, I'm interested in sport misalnya. Jadi di situ kata tertarik gitu ada juga dalam bahasa Indonesia. Aku tertarik sama olahraga gitu. Jadi sama di situ itu merupakan preposisi, objek preposisi itu ya. Jadi kurang lebih penjelasannya itu seperti itu. Jadi ada kata kerja, banyak kata kerja dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Jerman yang ketika digunakan itu tidak menggunakan preposisi. Tapi ada juga banyak kata kerja yang ketika digunakan harus ada preposisinya. Sebelum kita masuk ke kata kerja yang menggunakan preposisi, aku akan jelasin dulu, kasih contoh dulu nih, misalnya kata kerja apa yang tanpa preposisi. Misalnya essen, yang udah lazim banget ya. Essen, misalnya essen, kalian bisa bikin kalimat sendiri misalnya ich esse Obst. Oke, misalnya ich esse Obst ya. Jadi di sini kalian tahu ich di sini subjek, kemudian esse di sini dari kata essen ya. Kemudian Obst di sini buah-buahan. Nah di sini nggak ada preposisinya. Jadi kata essen ini kalau digunakan nggak ada preposisi tertentu. Gitu. Kemudian yang kedua misalnya yang paling sering nih nanti digunakan ya. Misalnya lieben, cinta.
Misalnya ich liebe dich. Ich liebe dich. Tuh kan di sini juga nggak ada preposisi gitu. Jadi aku cinta kamu, bukan aku cinta untuk kamu, aku cinta dengan kamu. Ada bisa ya dalam bahasa Indonesia aku cinta sama kamu ya, bisa juga. Itu kan ada bedanya kan. Kalau dalam bahasa Jerman nggak bisa ich liebe mit dir, ich liebe nggak bisa gitu. Jadi harus ich liebe dich kayak gitu ya. Jadi dari sini kalian bisa tahu ya gimana sih pembentukan kata kerja itu kalau tanpa preposisi. Di sini akusatif. Ya, akusatif. Kalau saya kalian belum tahu akusatif datif, kalian bisa masuk ke pembelajaran A1 sebelumnya, nanti linknya akan aku tahu di bawah ya. Jadi akusatif, objeknya itu akusatif karena kata kerja ini ada kata kerja yang diikuti akusatif. Tapi ada nggak kak yang diikuti datif? Ada, misalnya, sebelum masuk ke datif aku mau jelasin dulu misalnya fragen. Ini kata kerja yang bisa kalian catat ya, karena ini bisa pakai preposisi, bisa pakai enggak. Jadi fragen, misalnya ich frage dich gitu. Aku tanya sama kamu. Itu kan tanya dalam bahasa Indonesia kan kayak aku tanya sama kamu nih gitu. Bisa juga sih aku tanya kamu, bisa. Tapi di sini aku tanya sama kamu itu ich frage dich gitu. Ini juga akusatif. Nah, sekarang kita masuk ke objek. Di sini objek akusatif. Nah, kita sekarang masuk ke objek kalau datif. Ya, jadi kalau kata-kata kerja tertentu itu ada yang objeknya itu selalu datif. Kalau di sini selalu akusatif. Nah, misalnya yang ini fragen bertanya ya, kalau menjawab antworten. Nah, antworten ini kata kerja yang selalu diikuti datif. Misalnya aku menjawab kamu. Bukan ich antworte dich, tapi ich antworte dir. Kenapa? Karena antworten itu selalu diikuti datif. Ich antworte dir. Dia di sini adalah datif ya. Kemudian apalagi nih misalnya contoh kata kerja yang diikuti datif yang sering kalian gunakan. Genau, helfen. Helfen itu juga bisa ya. Helfen. Misalnya apa? Ya, saya buat du hilfst mir. Ya, kamu membantu aku atau kamu menolong aku. Di sini kamu, objeknya adalah objek datif yang tadinya ich jadi mir. Ya, aku tandai di sini. Objek. Oke, sampai di sini jelas dulu ya. Jadi kalian tahu ya di sini objek-objeknya itu apa aja. Objek akusatif di mir kayak gitu. Ya, di sini bisa juga sih bukan di atau dir, tapi misalnya benda Obst atau membeli misalnya ich kaufe ein Eis misalnya kayak gitu. Jadi sebelum aku masuk ke pembelajaran yang ada preposisinya, kalian pastikan dulu tahu bahwa ini posisi subjek, objek, dan objek yang tidak menggunakan preposisi itu seperti apa. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke kata kerja yang menggunakan preposisi sebagai objeknya. Nah, di dalam bahasa Jerman tuh ada banyak kata kerja yang ketika kita gunakan harus menggunakan preposisi untuk membentuk objeknya. Kalian bisa buka buku grammar yang bisa kalian download di link deskripsi atau di episode 1 di Gramatik Deutsch Aber Hallo. Di situ halaman 14 ya, di situ ada banyak contoh kata kerja yang menggunakan preposisi sebagai objeknya. Di situ konteksnya masih A2 ya, nanti pasti kalau kalian lanjut B1, B2 itu pasti muncul banyak lagi, tapi kalian tuh sebagai basic di situ banyak sekali kata kerja ternyata yang ketika digunakan harus menggunakan preposisi. Misalnya tadi dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia nggak ada. Warten. Ya, kata kerja warten itu nggak bisa kita bilang ich warte dich. Ini salah ya, nggak bisa. Ini nggak bisa. Jadi di sini kalian harus tambahkan auf. Ich warte auf dich. Ya, kalau udah ada auf-nya, ini benar. Kenapa? Karena kata kerja warten itu adalah kata kerja yang selalu diikuti preposisi auf. Nah, satu contoh seperti itu ya, sampai di sini jelas ya. Di situ kalian bisa ada kata misalnya achten, yang memperhatikan achten auf
kemudian anfangen, beginnen itu juga ada mit misalnya. Nah, di sini masing-masing preposisi seperti penjelasan preposisi di A1 ya, preposisi tertentu itu juga diikuti kasus tertentu. Misalnya mit, ya mit itu selalu diikuti datif ya, misalnya über selalu diikuti akusatif. Tapi misalnya auf kadang kan akusatif, kadang datif ya. Kebetulan kalau warten ini dia diikuti akusatif. Nah Kak, gimana kita bisa tahu ya kalau ini auf diikuti akusatif? Caranya sering latihan. Aku pun juga struggle nih menghafalkan preposisi kata kerja dengan preposisi apa kadang, karena kadang nggak nyambung juga ya sama bahasa Indonesia juga, kita nggak bisa tambahkan di situ ya. Jadi harus dihafalin, harus sering latihan aja ya di situ. Kemudian kalau tadi warten auf. Nah, misalnya yang mirip dalam bahasa Inggris yang dulu aku sering banget melakukan kesalahan karena aku pernah belajar bahasa Inggris adalah interested ya, atau interessieren. Interessieren itu kalau dalam bahasa Inggris kan I'm interested in ya, pakai in. Kalau dalam bahasa Jerman aku tuh ngotot banget dulu pakai in, nggak taunya pakai für ya. Ich interessiere mich für. Ya, contohnya di situ pakai für. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau tadi warten auf. Nah, balik lagi ke kata kerja yang tadi fragen sama antworten. Di situ kalian juga ada contoh yang persönlichen Subjekt plus akusatif objek sama persönlichen Subjekt plus datif objek. Nah, kalau misalnya kalian buka agak scroll ke bawah, di situ tulisan ad itu diikuti apa? Diikuti akusatif atau datif gitu ya. Misalnya tadi fragen. Kata kerja fragen tadi kan tulis lagi ya. Ich frage dich di sini. Aku bertanya sama kamu. Nah, kalau misalnya aku bertanya sama kamu tentang ibumu, misalnya aku bertanya kamu tentang ibumu. Nah, di sini bisa juga fragen plus nach. Ya, jadi fragen plus nach ini nanti di sini ich frage dich ditambahkan nach. Nah, kalau nah ini adalah preposisi yang selalu diikuti datif. Jadi ibumu di sini kan sebenarnya kan deine Mutter. Nah, Mutter adalah feminim. Kalau datif feminim yang tadinya di jadi der. Di sini jadi deine Mutter. Ya, perhatikan di situ ya. Jadi kata kerja fragen yang tadinya aku bertanya sama kamu aja, ich frage dich. Tapi kalau tentang itu bisa pakai nah, ich frage nach deine Mutter. Ya, jelas ya sampai di sini. Terus ada lagi yang tadi antworten. Nah, kalau tadi kan di sini yang aku maksud tadi persönliche Subjekt akusatif, di sini akusatif ya. Kemudian di sini baru pakai prepositional object. Nah, kalau antworten tadi, antworten itu bisa juga tanpa ya, tapi bisa juga kalau aku menjawab kamu, menjawabmu pertanyaan apa gitu ya, bisa juga ditambahkan di situ auf. Nah, di situ kalian bisa cek auf memakai datif atau akusatif di situ. Karena auf itu bisa dua-duanya ya. Kalau auf di sini pakai akusatif. Nah, tadi kan nah ini plus datif ya. Kalau di sini plus akusatif. Nah, tadi aku menjawabmu ya, ich antworte dir, karena kan antworten ini adalah kata kerja yang objeknya itu datif, kemudian menjawabmu pertanyaanmu gitu. Yang ditambahkan di sini auf deine Frage ya, auf deine Frage. Frage itu kan feminim ya, di. Kemudian auf diikuti akusatif, dia tetap di. Kalau dia jadi di kayak gitu. Nah, di sini jadinya seperti ini. Aku menjawabmu pertanyaanmu gitu konteksnya. Jadi ich antworte dir auf deine Frage. Ya. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, di halaman 14 itu kalian juga bisa lihat bahwa refleksif, kata kerja refleksif yang kita pelajari di bab 9 itu juga rata-rata teman-teman itu memakai preposisi objeknya. Misalnya di situ ada sich ärgern. Ya, sich ärgern itu
memakai preposisi über. Misalnya ich ärgere mich über Rian misalnya. Ya, jadi di situ aku jengkel banget sama Rian gitu. Jadi di situ über itu adalah kata preposisi objek itu ya. Jadi seperti itu. Misalnya yang tadi aku jelaskan interessieren itu kan juga kata kerja refleksif ya. Interessieren itu sich interessieren. Sich interessieren. Ini kalau kata kerja refleksif kan kita nggak bisa tuh objeknya selain subjek ya, karena kan mencerminkan objek itu pencerminan subjeknya. Kalau misalnya kalian belum nonton episode 9, kalian harus tonton dulu tentang refleksif element supaya kalian tahu bagaimana pembentukan kalimat dengan kata kerja refleksif. Misalnya, aku tertarik sama sport yang dalam bahasa Inggris ich interessiere mich für kalau dalam bahasa Inggris I'm interested in sport. Kalau dalam bahasa Jerman jadi ich interessiere mich di sini indikasinya ke sich yang di sini ya. Kemudian di sini sich interessieren ini selalu diikuti preposisi für. Jadi otomatis di sini für sport. Nah, kalau aku tertarik sama kamu gimana? Ya gampang aja sih. Ich interessiere mich für ini selalu diikuti apa? Selalu diikuti akusatif ya. Jadi für dich misalnya. Ich interessiere mich für dich. Ya. Sampai di sini paham ya? Jadi banyak kata kerja yang diikuti preposisi, yang penggunaannya juga harus diikuti preposisi tertentu. Misalnya seperti ini, misalnya tadi juga warten ada juga, dan juga ada di situ preposisi-preposisi yang ganda gitu. Misalnya kata kerja diskutieren yang kalian baca gitu ya, diskutieren, sprechen, anmelden, di situ diskutieren mit sama diskutieren über. Jadi penggunaannya memang boleh dua-duanya, boleh, tapi tergantung konteksnya. Misalnya aku berdiskusi dengan siapa? Misalnya ich diskutiere mit Rian misalnya. Tapi kalau aku berdiskusi tentang apa, ya berarti ich diskutiere über, misalnya über Umwelt misalnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya sich bedanken juga ya, sich bedanken di situ ada dua preposisi. Sich bedanken by itu biasanya orang atau firma atau apa, atau für. Jadi kalau misalnya aku berterima kasih kepada itu pakai by, aku berterima kasih kepada Rian misalnya ich bedanke mich by Rian. Kemudian kalau für ich bedanke mich by Rian für die Blumen ya. Jadi untuk apa gitu, aku berterima kasih untuk bunganya ya. Aku berterima kasih kepada Rian untuk bunganya. Jadi ich bedanke mich für die Blumen. Jadi bisa digunakan dua-duanya di situ. Ada juga di situ yang verschiedene prepositional object, itu juga ada arbeiten ya, arbeiten an, arbeiten mit, arbeiten für, arbeiten by ya. Di situ juga banyak ya. Misalnya kalau ich arbeite an itu sebenarnya konteksnya kalau dalam bahasa Inggris seperti I'm working on ya. Ich arbeite an dem Projekt misalnya. Atau ich arbeite viel mit Computer. Ya, bisa juga seperti itu. Atau ich arbeite für die Firma, untuk ya, jadi aku bekerja untuk firma tertentu itu ya. Atau ich arbeite bei Denkspar, aku bekerja di Denkspar ya. Jadi kadang ada kata kerja yang tergantung konteksnya, tergantung penggunaannya aja. Nah, tips aku di sini teman-teman, jadi kalian sebenarnya tidak perlu ambil pusing, karena sebenarnya kalau misalnya kita udah belajar bahasa Jerman, udah ada Sprachgefühl atau feeling terhadap bahasa ini, nanti lama-lama kayak misalnya arbeiten atau diskutieren kayak gitu sebenarnya nggak perlu dihafalin. Ini termasuk kata kerja pakai preposisi atau enggak ya? Ini termasuk kata kerja pakai preposisi atau enggak ya? Nggak perlu kayak gitu, karena nanti dalam penggunaannya kalian tuh bakal nambahin preposisi dengan sendirinya. Dan kalau misalnya salah, nanti bisa dibenerin lagi. Dulu aku sering juga kok sama natif kayak, oh ternyata bukan pakai itu tuh interessieren itu bukan in tapi für. Masa sih, kan bahasa Inggris pakai in? Ya dalam bahasa Inggris pakai in. Warten juga dalam bahasa Inggris pakai for. Kalau dalam bahasa Jerman bukan pakai für tapi pakai auf, ya kan? Oh iya benar-benar juga. Jadi nanti kalian juga harus belajar di situ ya. Jadi kalian juga nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Jadi di sini konteksnya aku jelasin supaya kalian tuh tahu kalau misalnya nanti belajar atau membaca atau mendengarkan, lah kenapa kok ini pakai für, kenapa ya? Ternyata itu adalah prepositional object ya. Jadi nggak perlu diambil pusing, dihafalin boleh,
dikerjakan juga. Silakan di situ PR-nya kalian bisa kerjakan halaman 14 dan halaman 15 kalau mau, dan nanti kunci jawabannya akan aku taruh di deskripsi supaya kalian bisa mencocokkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang verb meet prepositional object. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Aku harap pembelajaran kali ini akan membantu kalian yang sekarang lagi belajar otodidak. Kalau kalian atau teman atau saudara yang lagi nyari kursus bahasa Jerman yang terjangkau, bisa cek Instagram Dingspa. Dan kalau cari informasi semua tentang Jerman, kalian bisa cek blog Dingspa. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya dan cheers!